kasurnya kecil banget, Hen. Iya, mau gimana lagi? Ini kan kosan single. Ya udah, gak apa-apa biar gue tidur di lantai aja. Serius? Ntar lo masuk angin lagi. Ya mau gimana lagi? Masa gue tidur di atas lo sih? Gak usah mikir aneh-aneh. Tapi kalau boleh sih, gue juga gak akan nolak. Apaan sih? Bukan apa-apa, gak penting juga. Ya udah, lo tidur aja di sana. Besok kita pindah kontrakan, nyari yang lebih layak. Di sini gerah banget lagi. Gue gak bisa kalau banjir keringet kayak gini. Kok lo buka baju? Dibilangin gerah, lo juga kalau mau ikut buka baju gak apa-apa kali. Cantiknya, Kok belum pakai baju? sengaja biar kamu tergoda. Kalau tergoda, mau apa? Mau kokap, gak jadi. Sayang banget udah make up begini, takut luntur. Make up aku tahan lama dan waterproof kok. Pasti mahal. Ini harganya berapa? Murah, cuma 2 juta. Hah? 2 juta murah? Bisa buat bayar kosan selama 2 bulan. Ini baru bedak doang. Kalau yang lainnya berapa? Kamu tidak perlu tahu harganya. Kamu hanya perlu menikmati hasilnya. Menyala istriku. Ya udah, pakai baju dulu sana. Nanti kamu masuk angin. Oke. Hari ini kamu nyampe malam lagi? Iya kayaknya. Yah, padahal aku pulang agak siangan. Sekitar jam 3 juga aku udah pulang. Mau gimana lagi? Aku kan bukan bosnya, Yang. Kamu mau jadi bos? Jadi bos apa? Bos rongsokan. Sebenarnya aku punya 1 ruko kosong. Apa kita pakai aja ya? Tapi bagusnya dipakai apa? Kok dibiarkan kosong? Padahal lumayan kalau dibuat pakai tempat usaha. Iya, cuma kemarin-kemarin gak kepegang sama aku. Awalnya ada yang ngontrak, tapi gak diperpanjang lagi setelah masa kontrakannya habis tahun lalu. Nanti kita pikirkan lagi ya, cocoknya dijadikan usaha apa. Oke, nanti aku tapa dulu buat nyari wangsit. Apa di mana? Di Gunung Kembar. Hahaha, suka banget. Ya udah kita berangkat yuk. Bentar lagi jam sekolah dimulai nih. Oke, semangat belajarnya. Semangat juga kerjanya. Nanti kamu pulang duluan aja ya. Jangan nyamperin ke restoran. Takut aku lembur soalnya. Oke, tapi gimana nanti aja deh. Kalau nyamperin, berarti kamu kangen banget sama aku. Percaya diri sekali. Hati-hati. Iya sayang. Reno, Faisya, please jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk berbuat jahat kok. Aku bersumpah. terus mau apa? Aku mau berangkat ke kantor sekarang. Oke, kamu berangkat saja dulu. Nanti aku nyusul. Kok gitu? Kerjaan sudah numpuk, Reno. Iya, sorry karena kemarin-kemarin aku tidak masuk. Tapi hari ini aku akan masuk kok. Kamu duluan saja. Terus kamu mau ngapain ke rumahku? Jangan bilang kalau kamu mau ketemu Rina. Iya, aku ada perlu sama dia. Aku janji. Aku tidak akan berbuat jahat lagi kok. Please, izinkan aku masuk dan bertemu dia. Perlu apa? Aku tidak bisa mengizinkan kamu begitu saja. Ya, pokoknya ada perlu saja. Ini penting. Kalau aku belum tahu alasan yang sebenarnya, kamu tidak boleh masuk. Ini urgen. Urgent kenapa? Kamu mau ngasih dia boneka unik lagi? Bukan itu. Aku mau bertemu Rina agar dia mencabut sumpahnya. Sumpah? Sumpah apa? Ya, pokoknya ada. Kalau tidak mau masih tahu, ya sudah. Lebih baik kamu pergi lagi dari sini. Oke, Rina menyumpahkan aku bisulan. Terus sekarang kamu bisulan. Iya, maka dari itu aku harus bertemu dengannya. Supaya dia segera mencabut sumpah itu kembali. Hahaha. Baiklah, tapi awas kalau kamu sampai berani macam-macam lagi. Iya, aku janji. Oke, masuklah. Kamu lucu banget sih, mirip Yena sih. Dia memeluk boneka itu. Tapi, kenapa harus bilang kalau boneka itu mirip aku? Ahem, Waduh, arwah Om Reno. enak saja. Saya masih hidup. Oh iya lupa. Lagian ngagetin aja, tiba-tiba muncul kayak mantan. Kamu punya mantan? Punya lah, Kalau pacar, ngapain nanya-nanya kayak gitu? tidak apa-apa. Lupakan saja. Om ngapain kesini? Keisha udah berangkat. Iya, saya tahu. Terus kenapa Om kesini? Saya mau bertemu kamu. Ketemu aku? Mau ngapain? Kita bicara sebentar. Saya janji. Saya tidak akan berbuat macam-macam lagi kok. Ya udah, duduk dulu Om. Iya, terima kasih. Bisulku. Kenapa bisa sampai lupa? Om beneran bisulan. Ini gara-gara kamu. Sekarang cabut lagi sumpahmu. Tapi duduk dulu Om, biar enak ngomongnya. Kamu menjebak saya.
Emang Om mau berdiri terus? Emang gak pegel? Biarin, sekarang saya minta kamu buat mencabut sumpahmu itu. Karena kalau lama-lama begini, saya gak bisa kerja dengan fokus. Saya gak bisa duduk dengan tegak. Sebenarnya itu bukan karena sumpah saya Om. Mungkin sang kuasa sedang mengutuk Om. Tapi biasanya bisul itu kalau udah ada satu, maka akan ada temannya lagi. Maksud kamu? Om pikir aja sendiri. Bah, gak bener ini. Pokoknya saya minta kamu cabut sumpah kamu sekarang juga. Pahoy, pengantin baru nih. Sorry guys, gue duluan. Gimana rasanya melihat mantan menikah dengan sahabat sendiri? Rasanya kayak makan rendang tapi pas digigit lengkuas. Hahaha, gak sesuai ekspektasi berarti. Udahlah, mending sekarang kita cabut. Gue mau mencari nafkah buat anak istri. Ya elah, gue baru nyadar. Ternyata lo sama Alfa udah nikah. Kampret, gue ditinggal jomblo sendiri. Jodoh lo belum lahir kali. Gila, keburu tua gue. Udahlah, ada lo tuh, si Dina kasih aja ke gue. Yuk ambil aja, sekalian biayai sekolahnya. Kampret, gue harus kerja keras kalau begitu. Tidur yang pulas ya. Maaf, aku minta makan dulu sama kamu. Gila aja, gue kerja di tempat makan tapi sampai nggak makan. Makan mie aja Talia. Kangen juga gue makan mie instan. Makanan sehari-hari gue waktu di kosan. Mie instan pas lihat gue mau masak dia pasti dia kaget. Apaan lo mau masak gue lagi? Bukannya kemarin lo udah lupain gue? Awas aja lo ya. Gue buat sembelit. Sorry Tan, gue sebenarnya masih sayang kok sama lo. Cuma gue udah punya istri yang kaya raya. Jadi gue jarang-jarang aja makan lo. Hahaha, kirain kamu lagi ngomong sama siapa? Ya ampun, kamu bukannya tadi masih tidur? Aku kebangun. Lihat jaket sama kunci motor kamu udah ada di kamar. Berarti kamu udah pulang. Aku cariin, taunya ada di dapur. Aku sengaja gak bangunin kamu. Takut ganggu soalnya. BTW, tadi kamu beneran ngomong sama Mei kan? Soalnya aku dengar katanya kamu masih sayang sama yang kamu sebutkan. Aku pikir namanya Intan. Pas kalimat akhir aku dengar kamu bilang jarang-jarang makan lo. Iya, tadi aku random aja ngomong sama mie instan. Kan namanya instan, jadi ku panggil Tan. Kamu jangan curiga ya. Terus itu kamu lagi masak apaan? Aku lagi masak mie. Maaf ya, aku ngambil mie gak bilang-bilang. Ngapain harus bilang-bilang segala? Kamu kan suami aku. Kamu pasti lapar ya? Pulang kerja gak ada makanan. Soalnya bibi yang biasa masak lagi gak ada. Yang satu mendadak pulang karena anaknya sakit. Yang satu lagi malah ikut-ikutan sakit. Tadi sore aku juga manggil dokter buat nguatin bibi. Jadi gak ada yang masak. Mungkin pelayan lain juga masak mie instan karena aku suruh mereka makan yang ada aja. Kalau mau masak sendiri juga gak apa-apa. Rina dan anak-anak udah makan. Aku pesankan makanan. Panjang banget Yan penjelasannya. Mie ini sampai dingin. Hahaha, lagian kamu ngapain pakai masak mie segala? Aku tuh sebenarnya nungguin kamu. Malah ketiduran. Terus kamu udah makan? Belum, orang aku nungguin kamu. Aku mau pesan makanan tapi takut keburu dingin atau nggak enak kalau udah diamkan lama. Karena kamu udah datang, aku pesan makanan sekarang aja. Kamu mau makan apa? Gak usah Yang, aku udah masak mie kok. Kita makan sama aku berdua aja. Mau gak? Beneran nih, nggak mau makan yang lain? Aku sih gak mau makan mie aja. Paling abis ini makan kamu. Kumat deh. Kalau kamu mau makan yang lain gak apa-apa, pesan aja. Tapi kalau mau makan bareng aku itu lebih baik. Sebenarnya aku jarang makan mie, apalagi malam-malam begini. Tapi karena kamu yang bikin, kayaknya sayang kalau dilewatkan. Sayang sama mie-nya atau sama orangnya nih? Sama orangnya lah. Wow, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cium dulu boleh nggak sih? Boleh banget. Kalau kayak gini caranya udah kenyang sebelum makan. Jadi makan nggak nih? Oh iya, sorry, hampir aja kebablasan.